Halo guys, jumpa lagi di Maca Mangga. Jadi kali ini gue bakal nge-review Neon Genesis Evangelion Collector's Edition volume ketiga ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat ya, kali ini covernya adalah Asuka dan masih konsisten seperti biasa. Di karakternya itu ada kayak lapisan glossy-nya, sedangkan yang lainnya itu kayak ngedove ya. Jadi mantep banget. Nah ini bagian sampingnya dan ini bagian belakangnya. Jadi masih tetap konsisten dengan minimal ya. Gue suka banget jadi nggak banyak tulisan di belakangnya gitu ya. Cuma lucunya ini dari yang collector edition ini adalah warna-warni ya. Jadi kalau dipasang di rak rada-rada gimana kayaknya ya. Ya ini selera orang sih, cuma ya lucu aja menurut gua gitu ya. Nah, buat kalian yang nanyain poster, gak usah khawatir, ternyata kita masih dapat ya. Sepertinya sih bakal dapat terus ya sampai tamat ya. Ini posternya bakal gue kasih lihat ke kalian sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini jadi ada gambar 5 karakter di sini ya. Oke, posternya oke. Tapi ya mau ditempel juga sayang ya. Tapi dia di pembatas buku juga susah gitu. Udahlah nanti taruhnya itu ya. Nah, sekarang gue mau bahas masalah artnya ya. Jadi di volume ini mungkin rada-rada kontroversial masalah sensor, tapi mesti gue bilang ini ya, gambar ini dari yang udah gue lihat dari Scanlation dari mana, ternyata ini bukan sensor dari pihak Akasha ya. Ternyata dari manga aslinya gue nggak tahu ya, jujur gue nggak tahu manga asli di Jepangnya gimana gambarnya. Cuma dari Scanlation yang bahasa Inggris gambarnya juga seperti ini gitu. Jadi ini bukan jangan marah sama pihak Akasha atau gimana. Dan walaupun seandainya ini adalah sensor dari pihak Akasha, ini sama sekali tidak mengganggu menurut gua ya. Bukan yang jerak jadi zoom kepala doang atau gimana, enggak ya. Jadi ini oke banget, nggak mengganggu ya. Begitu juga dengan gambar yang ini juga begitu gitu. Ya, setahu gua gitu. Jadi ini bukan sensor dari pihak Akasha. Koreksi ya kalau gua salah ya. Cuma ya intinya ini sangat tidak mengganggu ya. Dan di volume ini bisa gua bilang cukup banyak ya gambar kerennya. Ini keren juga menurut gua. Ini gambar yang gue suka ya. Nanti bakal gue bahas lebih lanjut dan ini juga keren ya. Nah gitu ya. Dan sekarang kalian lihat ini halaman berwarnanya masih konsisten ya. Di awal kita dapat ini dua lembar ya. Ini. Dan yang paling gue suka adalah pas pergantian volume kita dapat lembar warna lagi gitu. Jadi pas pergantian volumenya jelas gitu. Nggak seperti kayak Attack on Titan atau manga yang lain. Nah, ini volume 6 tuh kalian bisa lihat. Ini tuh. Ya, dan ini. Nah, itu buat artwork ya. Sekarang gue mau ngomongin masalah ceritanya. Jadi, buat kalian yang nggak mau di-spoiler, silakan skip aja ke kesimpulan ya. Oke ya. Mesti gue bilang Evangelion volume 3 ini sangat bagus banget ya ceritanya ya. Kan gue bilang waktu itu di volume 1 ceritanya datar, ada lambat. Ya kira-kira 6-7 lah skornya. Cuma gue memutuskan untuk lanjut karena terlalu hype banget manga ini, pengen dilihat apa sih ada apa sih ke depannya. Nah itu volume 1. Volume 2 gue bilang kan, wow, ini udah mulai kelihatan ada serunya nih. Ini gue kasih skor 7 lah ya. 7,5 gitu, ini oke. Dan volume 3 ini gue mau bilang ini itu 9 dari 10. Serius guys, ini berubahnya itu drastis banget. Bisa gue bilang 3 ini ada klimaksnya mantep banget ya. Pertama itu gambar yang tadi ya, gue kasih lihat tadi. Ini itu jadi terungkap ya, ternyata apakah ini adalah si Adam ya, jadi angel pertama. Jadi ini tercium bau-bau konspirasi gitu ya, udah mulai terkuak sedikit plotnya. Gue nggak tahu plotnya gimana, cuma karena gue kan belum pernah nonton animenya sampai tamat ya. Cuma ini udah menarik. Nanti dijelasin juga ada ya gerak-gerik babehnya ini mencurigakan lah, intinya ada apa gitu ya. Sangat-sangat bikin penasaran. Dan yang paling bikin gue emosi adalah saat ini ya. Yang terakhir ya, ini benar-benar emosional banget ya ketika si Shinji itu disuruh ngancurin ini si Evangelion yang ketiga ini kalau nggak salah ya. Nah ini kan pilotnya itu temannya, cuma ini tiba-tiba si unit Eva yang ini tuh kayak
udah diinvest sama Angel atau gimana lah. Jadi intinya out of control gitu. Si Shinji-nya berusaha menolong temannya, tapi sama si babehnya itu kurang ajar banget. Kayak diambil alih kontrol gitu. Jadi bukan dia yang kontrol, akhirnya temannya itu terbunuh. Wah, gue ketika baca ini, wah kerasa sih emosi banget sih ya. Wah ini wow gitu kata gue. Ini baru momen wow banget ya. Dari sekian lama gue baca Evangelion itu 1, 2, 3 ini, baru kali ini gue menemukan gregetnya gitu. Wah ini kasihan banget temannya loh. Wah kasihan banget lah ini intinya. Dan kesel banget sama babehnya intinya. Itu yang mau gue bilang ya. Itu yang bikin gue suka banget sama volume 3 ini ya. Mulai ya intinya plotnya udah mulai terbuka dan keren lah intinya lah ini. Jadi ada sacrifice-nya lah. Ini gue suka banget walaupun kasihan temannya. Itu yang membuat gue berubah pikiran banget ya. Gue sangat menantikan volume 4-nya ya. Bener, volume 4-nya sangat gue tunggu. Cuma kan ini terbitnya 2 atau 3 bulan sekali ya. Berarti masih bulan Mei paling cepat, atau Juni lah ya, baru terbit lagi volume 4-nya. Sangat-sangat gue nantikan volume 4-nya ya. Dan kan sebenarnya kan ini kan nanti totalnya ada 7 volume ya. 7 buku maksud gue. Berarti kita ini udah berada di pertengahan ceritanya lah ya. Jadi wajar udah terkuak-kuak dikit lah plotnya apa gimana gitu. Jadi ini sangat gue nantikan ya. Dan kesimpulannya gue jadi suka sama Evangelion. Walaupun jujur kalau mau dibilang ini belum jadi top banget manga gue atau gimana gitu. Tapi gue udah ngedapetin feel sukanya gitu. Dan terima kasih pada manga deh kasarnya. Soalnya kalau suruh gue nonton sampai adegan itu kayaknya nggak bakal sanggup gue. Kenapa? Karena ya udah gue bilang waktu gue nonton animenya itu gue ketiduran gitu. Soalnya kalau manga kan kita bacanya gitu ya, oh plotting ini kan langsung gonta-ganti halaman gitu. Ketika bagiannya kurang menarik gitu, tapi kan cepet kita udah baca tulisan. Kalau anime kan lebih lama lah kasarnya ya. Kalau nggak, setelah membaca komik ini kan gue research ya animenya ya. Gua kan waktu itu baru nonton sampai episode 14-an ya. Episode di mana si Toji ini mengalami kecelakaan itu kalau di anime setelah gue cari-cari itu episode 19 atau 18-an. Nah, kalau kalian suruh gue nonton anime 18 episode ya, dengan alur cerita lambat itu nggak bakal bisa sampai deh ke titik ini. Tuh, makanya manga ini benar-benar wah, terima kasih banget ya. Jadi gue bisa kurang lama lah baca-baca yang bagian-bagian kayak gininya gitu, kurang menarik menurut gue. Tapi ini udah seru banget ya. Kesimpulannya ini sangat-sangat layak dikoleksi menurut gue sekarang loh ya. Gue masih belum tahu endingnya seperti apa. Jadi ya sangat gue nantikan. Ya gitu aja ya kesimpulan gue mengenai si Evangelion ini saat sampai titik ini ya. Sangat gue nantikan lah intinya. Dan terdapat perbedaan manga dan animenya, cuma ya itu nanti bakal gue bahas lah ya. Kemarin gue sampai cari-cari karena saking excitednya gitu. Bedanya apa sih manganya sama animenya? Cuma ya nanti aja. Oke, segitu aja. Makasih udah nonton. Like video ini kalau kalian suka dan juga jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya ya.